Istriku, aku akan pulang terlambat hari ini. Mencari uang lebih banyak, menabung untuk membeli kasur baru untukmu. Berusaha agar istriku bisa hidup nyaman secepatnya. Suamiku, aku baik-baik saja. Aku sudah menghitung bulan ini kita berdua punya 6 juta. Kau pakai dulu untuk membayar biaya pengobatan ibu. Aku bisa tidur di mana saja. Aku akan transfer 6 juta kepadamu sekarang. Maafkan aku, istriku. Kau ikut aku jadi menderita. Tunggu sampai aku dapat uang. Aku akan menebusnya untukmu. Namaku Chiao Xinran. Aku punya suami yang sangat miskin, tapi sangat mencintaiku. Meskipun mengobati ibu mertua menghabiskan semua tabungan kami. Tapi aku percaya, asalkan kita saling mencintai, kita bisa melewati semua kesulitan. Halo, apakah ini Nyonya Chao Xinran? Tumor lambung Anda menunjukkan kecenderungan untuk menjadi ganas. Anda harus segera datang ke rumah sakit untuk operasi. Kalau tidak, tumor lambung yang memburuk akan membahayakan hidup Anda. Aku hanya sakit perut sesekali sekarang. Seharusnya tidak akan memburuk. Nanti setelah ibu mertua membaik aku akan operasi. Anda memiliki pesanan baru. Ada Silakan pesanan segera masuk. diproses. Suamiku masih bekerja keras di luar. Aku juga tidak boleh santai. Nikahi dia, 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 Nikahi dia. nikahi dia, 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 nikahi dia. Orang kaya semuanya. Datang ke sini untuk bersenang-senang. Sungguh mewah. Hei, pengantar makanan, jangan melihat, cepat antar pesananmu. Jangan bengong di sini. Saya ingin bertanya, bagaimana menuju kamar 888? Lurus, lalu belok kanan. Antar pesananmu lalu cepat keluar. Tamu di sini bukan orang sembarangan. Baiklah, Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. punggung ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Ana, ini kalung 500 juta rupiah favoritmu. Untuk menemukannya, aku sudah berkeliling dunia. Pria ini sangat mirip suamiku. Maaf Yuxuan, karierku di dunia hiburan baru saja dimulai. Aku belum berencana untuk menikah. Tunggu saja dulu. Tapi, Setiap menolakmu rasanya sangat canggung. Kalung ini akan kusimpan. Maukah kau memakaikannya untukku? Benarkah itu Liang Yushuan? Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia melamar wanita lain? Tuan Liang, apa kau pernah membelikan kalung semahal ini untuk istri murahanmu? apa dia pantas? Dulu dia meminta cincin 500 ribu rupiah. Aku rasa dia pun tak pantas memakainya. Suamiku, hari ini kita sudah mendapatkan akta nikah. Bolehkah aku minta cincin? Sayang, aku kebetulan punya 480 ribu. Aku akan mencoba menawarnya, pasti bisa kubeli. Sebenarnya aku juga tidak terlalu suka cincin ini. Kalau begitu jangan buang-buang uang. Aku punya ide. Sayang, kau pintar sekali. Ini hampir sama seperti cincin asli. Asal kau suka. Liang Yushuan, kenapa kau berpura-pura miskin dan membohongiku? Di hatimu, aku hanya pantas memakai kaleng bekas 5.000 rupiah. Sementara kau demi kalung kesukaan Ana, kau mencarinya ke seluruh dunia. Kau membohongiku dengan lembur, tidak pulang semalaman. Dan aku masih mengkhawatirkanmu. Dulu kau ditolak Ana. Kau ingin mencari wanita murahan untuk main-main, mengalihkan perhatian. Kenapa belum bercerai juga? Jangan-jangan kamu sudah terlanjur jatuh cinta. Awalnya, saya khawatir ada orang yang mengincar harta saya. Jadi saya pura-pura miskin, ingin mencoba apakah saya bisa menemukan seseorang yang tulus mencintai saya. Saya kesal karena Ana. Saya seorang miliarder, bagaimana mungkin saya benar-benar mencintai Chiao Xinran? Dia hanyalah alat untuk saya melewati masa transisi percintaan. Liang Yushuan, kamu tidak mencintaiku, malah menganggapku sebagai alat untuk membuat Ana kesal.
Jelas-jelas dia yang menolakmu. Kenapa kamu mempermalukanku, mempermainkanku? Kalau perempuan ini begitu baik padamu, kenapa kamu masih melamarku? Orang yang selalu kucintai adalah kamu, Ana. Asalkan kamu mau menikah denganku, aku akan segera meninggalkannya. Ternyata, aku hanyalah cadangan yang menyedihkan. Tuan Liang, bagaimana kalau dia mengetahui identitasmu? Apa yang akan kamu lakukan? Dia bekerja 3 pekerjaan sehari, mana ada waktu untuk mengurusi hal-hal ini. Lagi pula, kalaupun dia tahu, aku punya banyak cara untuk membuatnya pergi dariku dengan patuh. Hei, siapa kamu? Hei, siapa kamu? Tidak kenal. Ini obat untuk mabuk yang kubelikan untuk Yusuan. Taruh di situ saja. Aduh, Ana memang sayang sama Yusuan. Obat mabuk saja sudah disiapkan. Sepertinya menyetujui lamaran sudah dekat. Kau tidak mengerti. Ini namanya tarik ulur perasaan. Perasaan yang terlalu mudah didapatkan tidak mudah dihargai. Iya, Yuxuan. 3 tahun ini aku selalu berusaha bersikap baik padamu. Tapi kau sama sekali tidak peduli. Kau tidak punya hati. Tukang kurir, kenapa engkau masih berdiri di sini? Cepat pergi, jangan ganggu acara kami. Ana, aku mencintaimu. Istriku, terima kasih telah memberiku sebuah rumah dan menggunakan semua tabunganmu untuk mengobati ibuku. Aku pasti akan bekerja keras agar kau bisa hidup nyaman. Tidak apa-apa, suamiku. Sekarang aku bekerja 3 shift sehari. Kita berhemat sedikit, menabung uang untuk pengobatan ibu, kesehatannya akan segera pulih. Tidak apa-apa, ada aku. Istriku, aku mencintaimu. Apa kau kurir tadi? Kenapa kau belum pergi? Tuan Liang, maafkan saya. Saya akan segera mengusirnya. Sudah kubilang, kurir cepat pergi. Masih berkeliaran di sini, kau pikir kau orang kaya. Cepat pergi. Tadi kukira dia Xiao Xinran. Ya, kalau itu dia, mana mungkin dia tidak mengenaliku. Liang Yuxuan, aku benar-benar bodoh karena mencintaimu. Kau berpura-pura miskin untuk mendapatkan hatiku. Ternyata hanya untuk memikat wanita lain. Xiao Xinran, benarkah kau? Chu Mingyi, kau? Nona Xiao, Nona Xiao, Nona Xiao, bolehkah kami mewawancarai Anda? Nona Xiao, Nona Xiao. Banyak orang khawatir jika kecerdasan buatan yang Anda kembangkan diluncurkan, itu akan menggantikan manusia dalam pekerjaan menyebabkan banyak orang menghadapi pengangguran. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Kecerdasan buatan masih dalam pengembangan. Saya jamin, tidak peduli seberapa canggih kecerdasan buatan yang dikembangkan, itu tidak akan menggantikan manusia. Xinran, ada apa denganmu? Xinran. Tuan Chu, rapat besok dengan grup Makaroni harus dihadiri oleh Anda secara pribadi. Ini tentang penandatanganan kontrak kerjasama grup. Jika Anda tidak hadir, kerugiannya tidak terukur. Dulu karena aku tidak cukup gigih. Itu sebabnya Xiao Xinran. Sekarang, aku tidak boleh melepaskannya. Hubungi rumah sakit segera. Penyakit Xiao Xinran serius. Kerahkan semua dokter untuk konsultasi dan operasi Xinran. Xinran, kamu sudah bangun. Chu Mingyi, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu pergi ke luar negeri?
Beberapa hari yang lalu baru kembali, mengurus beberapa hal, lalu bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Baik, Masih ingat, 3 tahun lalu kamu yang penuh semangat. Saat menemukan produk baru, rasa percaya diri itu. Tetapi karena ibu mertuamu sakit, kamu menyerah pada penelitianmu. Sangat disayangkan. aku tahu maksudmu. Awalnya aku pikir aku telah menemukan cinta sejati. Hanya ingin menemaninya melewati masa sulit. Demi dia, aku menyerah pada penelitian dan melakukan berbagai pekerjaan sampingan. Sekarang memikirkan diriku sendiri memang cukup lucu. Shinran, apakah dia tidak baik padamu? Istriku, aku mencintaimu. Aku di rumah, membuatnya hangat hanya untuk menunggumu kembali. Orang yang kucintai selalu kamu. Asalkan kamu mau menikah denganku, aku akan segera menyuruhnya pergi. Bukannya tidak baik, tetapi seperti mimpi, dan aku merasa mimpi ini harus berakhir. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Aku ingin bercerai, aku ingin melanjutkan penelitian yang belum selesai. Aku di luar negeri. Mendirikan sebuah perusahaan penelitian kecerdasan buatan. Minggu depan ada seminar, para elit dari berbagai negara akan hadir. Aku harap kamu tidak melewatkan kesempatan ini. Shinran, apakah kamu bersedia? Shinran, kamu mau? Aku mau. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya dengan Liang Yusuan. Ana sayang, kamu sudah bangun. Kamu ingin makan apa? Akan kupesankan untukmu. Shinran, kamu kemana saja? Kenapa baru pulang sekarang? Sebenarnya, kalau kupikir-pikir lagi, Liang Yusuan jarang sekali memperhatikanku. Aku menghilang semalaman. Dia bahkan tidak meneleponku. Sayang. Ada apa denganmu? Kamu sedang apa berkemas? Apa aku melakukan kesalahan? Ada apa denganmu? Apa kamu merasa aku terlalu miskin? Tidak tahan hidup susah, kamu mau pergi. Tapi aku sudah berusaha keras untuk mencari uang. Tahukah kamu betapa kerasnya aku bekerja dan berapa banyak pesanan yang kuambil setiap hari? Bukankah semua ini untuk keluarga kita? Ada apa sebenarnya denganmu? Apa kamu memang merasa aku miskin? Miskin? Bagaimana mungkin seorang tuan muda miskin? Jangan-jangan, dia tahu identitas asliku. Shinran, apa kamu kebanyakan nonton drama pendek? Aku sangat miskin. Bagaimana mungkin aku seorang tuan muda? Aku tahu, apa kamu dapat tawaran pekerjaan untuk memandu wisata? Pekerjaan paruh waktu sebagai pemandu wisata sangat melelahkan. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Meskipun aku tahu kamu melakukan ini untuk ibu kita, kali ini kemana? Ke luar negeri. Istriku, kamu hebat ya. Sekarang bahkan bisa dapat tawaran pekerjaan ke luar negeri. Kali ini berapa lama? Aku akan merindukanmu. Liang Yusuan, apa kamu kantong sampah? Bisa sekali berpura-pura. Shinran, apa maksudmu? Liang Yusuan, terserah kau mau berpura-pura. Ini surat perjanjian cerai. Sebelum aku pergi ke luar negeri, kau tanda tangani ini. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Cerai, sama sekali tidak mungkin. Meskipun dia tahu yang sebenarnya, tahu kalau aku sangat kaya, dia hanya akan semakin tidak rela meninggalkanku. Yusuan, aku sakit. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Aku dapat panggilan mendadak, harus pergi sekarang. Tidak bisa, Anda tangani dulu baru boleh pergi. Bagaimana mungkin aku menceraikanmu? Kamu tidak mau tanda tangan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mencari Ana lebih penting, tanda tangan dulu. Kalaupun aku tanda tangan, apa dia juga tidak bisa tanda tangan? Biarin saja dia ribut. Istriku, aku tanda tangan dulu. Kesepakatan bisnis ini sangat penting bagiku. Nanti aku bujuk kamu lagi setelah aku kembali. Liang Yusuan, aku sudah mau bercerai denganmu. Kamu masih memikirkan Ana? Perasaan kita selama 3 tahun. Tidak bisa menghangatkan hatimu? Istriku, lain kali jangan pakai surat cerai untuk menakutiku. Aku tahu kamu pasti tidak akan tanda tangan. Oh ya, besok aku mau pakai kemeja. Ingat untuk menyetrikanya untukku. Semua ini
akhirnya akan berakhir. Liang Yuxuan, aku harap seumur hidup ini, kita tidak akan bertemu lagi. Maaf mengganggu Anda selarut ini dan datang sendiri. Saya punya undangan. Ingin memberikannya langsung kepada Anda. Beberapa hari lagi ada sebuah pesta untuk para pengusaha kecerdasan buatan. Saya ingin mengundang Anda untuk hadir. Aku sudah lama tidak menyentuh kecerdasan buatan. Bolehkah aku? Tentu saja boleh. Aku percaya padamu. Bukankah kamu juga selalu memperhatikan bidang ini? Kurasa, asalkan kamu berpartisipasi, kamu pasti bisa melakukan yang terbaik. Dia benar-benar pindah rumah. Sepertinya kali ini dia benar-benar marah. Kamu di mana? Diblokir. Dia tidak pernah marah padaku selama ini. Apa dia benar-benar akan menceraikanku? Kalau orang lain, mungkin aku percaya. Xiao Xinran, aku tidak percaya dia rela bercerai denganku. Dia sudah berkorban banyak untukku dibandingkan dengan Xinran. Urusan Ana lebih rumit. Ana, bukankah kamu sakit? Aku sudah minum obat dan jauh lebih baik. Kamu dengar? Chu Group akan segera mengadakan malam kecerdasan buatan. Pesta ini sangat penting bagiku. Semua pengusaha terkenal di seluruh negeri akan hadir. Chu Mingyi juga akan hadir. Aku membutuhkannya untuk berinvestasi di proyekku. Aku tahu, undangan untuk pesta semacam ini sangat sulit didapatkan. Jika tidak bisa mendapatkannya, ya sudahlah. Hanya 2 undangan. Dengan koneksiku, aku seharusnya bisa mendapatkannya. Tenang saja, serahkan saja padaku. Kalau begitu, coba kulihat kemampuan Tuan Muda Liang. Tapi, undangan ini sepertinya tidak ada yang istimewa. Membuat 2 yang palsu saja. Nanti di pesta, setelah Ana bertemu dengan investor, dia pasti sangat senang. Aku akan memanfaatkan kesempatan untuk melamar. Kemungkinan besar akan berhasil. Lalu cari kesempatan untuk bercerai dengan Xinran. Tidak tahu juga pengganggu ini masih akan menggangguku atau tidak. Yushuan, tidak disangka kamu benar-benar bisa mendapatkan undangannya. Aku meremehkanmu sebelumnya. Tentu saja, apapun yang kamu inginkan, aku bisa memenuhinya. Tunggu sebentar. Tuan Chu, ternyata Anda. Kapan Anda kembali? Beberapa hari yang lalu. Kenapa kau di sini? Jadi, kau juga tertarik dengan kecerdasan buatan? Ngomong-ngomong Tuan Chu, saya punya proyek film. Saya jadi pemeran utamanya. Anda mau mempertimbangkan untuk berinvestasi? Sayang, untuk masalah sebelumnya, aku yang salah. Seharusnya aku tidak menandatangani surat cerai. Tapi saat aku pulang dan ingin membujukmu, kau malah pergi dari rumah dan juga memblokirku. Bukannya aku tidak ingin mencarimu, tapi aku benar-benar tidak bisa menghubungimu. Jika kau melihat pesanku, tolong balas. Xinran, aku sudah berusaha membujukmu beberapa hari ini. Kalau kau masih tidak membalas pesanku, aku akan benar-benar marah. Xinran, kamu. Xinran, Sepertinya ini pacar Tuan Chu. Kamu kenal? ini Xinran. Dia bintang utama pestaku malam ini. Xiao Xinran, Dia adalah orang yang sedang difokuskan oleh Chu Group. Tuan Chu. Apa kau benar-benar mengenalnya? Apa dia mengerti kecerdasan buatan? Bercanda. Aku dan Xinran adalah teman kuliah. Saat dia memenangkan penghargaan pengembangan kecerdasan buatan di universitas, aku ada di sana. Tuan Chu, apa kau salah orang? Ya, tidak ada yang lebih mengenalnya daripada aku. Jika dia mengerti kecerdasan buatan, akankah dia mencari uang dengan menjadi kurir? Itulah mantan suamiku yang berpura-pura miskin. Oh, begitu. Chu Group kami sangat membutuhkan orang berbakat, bahkan seorang pengemis. Jika dia dapat mengembangkan kecerdasan buatan, kami tetap akan memberinya posisi penting. Kau,
Tuan muda keluarga Liang membedakan orang berdasarkan kekayaan. Tidak lebih dari ini. Su grup kami awalnya ingin berinvestasi di proyekmu, tapi sekarang aku menyesal. Aku akan memberikan semua investasi kepada Shinran dan secara resmi mengejarnya. Xiao Shinran, kau memalsukan identitasmu saja tidak cukup. Sekarang kau selingkuh saat masih menikah. Liang Yuxuan, orang yang selingkuh adalah kau. Dan aku sekarang lajang. Jangan lupa, kau sudah menandatangani surat cerai. Kau benar-benar menandatanganinya. Kau benar-benar ingin bercerai denganku? Apa kau membenciku karena aku miskin, tidak tahan hidup susah? Miskin? Bagaimana mungkin tuan muda miskin? Apakah saat itu Xiao Shinran sudah tahu identitasku? Karena kau tahu aku anak orang kaya, kenapa kau tidak meminta tunjangan dalam surat perjanjian cerai? Xiao Shinran, jangan kira aku tidak tahu trikmu. Orang kaya sepertiku, di mana kau bisa menemukan yang kedua? Sengaja mendekati Chu Mingyi, kan? Sengaja membuatku cemburu dan marah, kan? Bagus, bagus, bagus. Sepertinya Chu Mingyi telah tertipu oleh Xiao Shinran. Aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan investasinya Chu Mingyi. Carikan aku beberapa wartawan. Chu Mingyi, aku merasa mual di sini. Aku ingin kembali beristirahat. Aku antar kau. Nona Xiao, kau tidak hanya berselingkuh saat menikah, tetapi kau juga membuat Tuan Chu menolak investasiku. Kau terlalu tidak masuk akal. Xiao Shinran, jangan keterlaluan. Dia sudah memohon padamu. Kenapa kau masih memperlakukannya seperti ini? Cepat, unggah videonya ke internet. Pasti akan viral. Jangan salahkan saya jika saya sudah memperingatkan kalian. Jika kalian berani mendekat lagi, tidak akan sesederhana dorongan saja. Kau lihat, dia wanita yang sangat galak. Jangan tertipu oleh penampilannya. Bagaimana saya menilai orang? Tidak perlu kau ajari. Cepat-cepat ke sana, ambil lebih banyak gambar. Perempuan jahat, kau pikir kau pantas menunjukkan ekspresi seperti itu pada Ana? Kau pikir kau siapa? Apa orang tuamu tidak mengajarimu tentang sopan santun? Sudah selingkuh, masih menyusahkan anak. Shinran, takut ya? Mohon padaku, maka aku akan meminta Ana untuk menjelaskan kepada para penggemar. Kalau tidak, nanti kalau dibully, kau masih harus menangis dan mencariku. Apa orang tuamu tidak memberitahumu bahwa berbicara dengan orang asing harus sopan? Apa gurumu tidak pernah mengajarimu jika tidak tahu keseluruhan cerita, jangan bicara sembarangan? Dasar perempuan jahat. Kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Nona Xiao, maafkan saya. Saya juga tidak tahu mereka bisa tahu secepat ini tentang apa yang baru saja terjadi. Xiao Shinran, Ana sudah selalu mengalah untukmu. Kau masih ingin memperlakukannya seperti ini. Chu Mingyi, jika matamu bermasalah, pergilah berobat. Aku tidak punya waktu untuk bermain permainan licik ini denganmu. Nona Xiao, apa yang ingin kau katakan tentang ini? Aku hitung sampai 3. Siapapun yang berani melangkah maju, kantor polisi adalah tempat kalian tidur malam ini. Minggir. Chu Mingyi, apa yang kau lakukan? Ana memiliki gangguan pembekuan darah. Dia kehilangan banyak darah karena ditabrak olehmu. Dan dia memiliki golongan darah Re negatif. Rumah sakit tidak memiliki stok darah Re negatif. Aku ingat kau juga memiliki golongan darah Re negatif. Ayo, ikut aku untuk mendonorkan darah kepada Ana. Tunggu di sini. Saya akan memanggil perawat. Ana juga bergolongan langka. Jadi setiap kali Yuxuan memintaku untuk donor darah adalah untuk Istriku? Iya. Setelah kamu donor darah, pulanglah sendiri. Aku masih ada urusan. Liang Yuxuan, ternyata selama ini kamu selalu memintaku untuk donor darah di rumah sakit. Kamu menganggapku sebagai bank darah berjalan untuk Ana. Kamu benar-benar dari awal sampai akhir menganggapku bodoh. Nona Ana. Penyakit Anda cukup dengan 1 kali transfusi darah. Saya benar-benar tidak bisa menyembunyikan kondisi Anda. Kalau kamu tidak mau, perawat lain juga bisa. Tapi kamu harus pikirkan baik-baik. Kalau kamu menolakku, apa kamu masih bisa bertahan di rumah sakit ini?
Ana, Liang Yuxuan menyukai kebaikan dan kelembutanmu. Jika Yuxuan tahu, kamu seperti ini, entah apa yang akan dia pikirkan. Xiao Xinran, aku menyuruhmu menunggu di sini untuk mendonorkan darah ke Ana. Apa kau tidak dengar? Aku tidak mau. Aku bicara baik-baik. Kau tidak mendengarkan. Kau memaksaku untuk bertindak. Ya, suster, berikan dia transfusi darah. Berani kau? Jangan kau pikir aku tidak tahu, kau sudah disuap. Xiao Xinran, kau berani memukulku. Kau yang pertama kali memaksaku untuk diambil darahnya. Xiao Xinran, Ana menjadi seperti ini, semuanya karena kau. Kau harus bertanggung jawab. Kenapa aku tidak pernah menyadari? Kau begitu egois. Aku egois? Lalu kau selalu bilang, kondisi Ana serius, bagaimana aku bisa melihat dia menyuap perawat? Apa maksudmu? Ana bahkan tidak punya tenaga untuk turun dari tempat tidur. Jika kau tidak melakukannya, perawat lain bisa. Tapi kau harus pikirkan baik-baik, jika kau menolakku, apa kau masih bisa bertahan di rumah sakit ini? Ini tidak mungkin. Ana tidak pernah membohongiku. Ini pasti kau edit dengan jahat, kan? Buka matamu lebar-lebar dan lihat, ini kamera asli. Aku juga tidak punya kewajiban untuk mendonorkan darah ke Ana. Soal kau memaksaku untuk donor darah sebelumnya, aku tidak ingin mempermasalahkannya lagi. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku akan bertanya pada dokter sekarang. Lihat bagaimana kau akan berkelit nanti. Pasien ini memiliki gangguan pembekuan darah, tapi lukanya kali ini tidak parah. Cukup transfusi darah saja. Apa? Dokter, Anda tidak salah lihat, kan? Pak, dokter bicara harus bertanggung jawab. Hal ini tidak mungkin menipu Anda. Jika tidak ada hal lain, silakan Anda pergi. Saya mau periksa pasien berikutnya. Kenapa Ana menipuku? Aku sangat percaya padanya. Dan demi dia, aku memaksa Xinran untuk datang transfusi darah. Tidak bisa. Hal ini aku harus tanyakan padanya. Dokter, cepat periksa Xinran. Tadi dia hampir pingsan. Percuma saja. Di belakang Ana, ada modal yang sangat kuat yang mendukungnya. Video seperti ini akan segera dihapus. Tapi aku tidak terima. Jelas Ana yang menyakitiku, kenapa aku yang dibully di internet? Tenang saja. Aku pasti akan menggunakan caraku untuk membantumu mendapatkan keadilan. Nona Xiao, luka luar Anda tidak terlalu parah, hanya saja. Apakah Anda sebelumnya pernah mengonsumsi pil KB dalam jumlah banyak? Tidak. Bagaimana mungkin aku mengonsumsi pil KB dalam jangka waktu lama? Itu Liang Yuxuan. Istriku, mau minum dulu? Kamu harus minum ini kalau lagi program hamil. Minumlah. Ternyata, Liang Yuxuan menukar pil KB dengan asam folat dan membohongiku untuk meminumnya. Ya, bagaimana mungkin dia mengizinkanku hamil anaknya? Kau mau kemana? Aku akan bertanya pada Liang Yuxuan. Kenapa dia menyakitimu seperti ini? Sudahlah, Mingyi. Kita akan segera ke luar negeri. Aku tidak mau ada hubungan apapun dengan Liang Yuxuan. Setelah kamu sembuh, kita akan pergi ke luar negeri bersama. Benarkah Kak Xinran tidak setuju untuk mendonorkan darahnya kepadaku? Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkannya. Asalkan kau ada di sisiku, itu sudah cukup. Ana, aku baru saja bertanya kepada dokter. Katanya lukamu tidak parah, hanya butuh 1 kantong darah. Kenapa kamu bilang padaku 5 kantong? Saya tidak tahu. Saya hanya mendengarnya dari dokter. Apakah kau mencurigai saya? Bukan, Ana, jangan menangis. Aku tahu kau dan Kak Xinran setelah menikah. Setiap kau melamarku, aku tidak pernah menyetujuinya karena takut mempengaruhi pernikahan kalian. Apakah kau pikir aku akan melakukan sesuatu yang menyakiti Kak Xinran? Tentu saja tidak. Baiklah, kamu istirahat dulu.
Sepertinya memang ada kemungkinan. Aku salah paham terhadap Chao Xinran. Pantas saja dia merasa dirugikan. Sudahlah. Sebaiknya aku pergi membujuknya. Chao Xinran. Baik Liang Yushuan maupun Chu Mingyi, keduanya hanya akan menjadi modal untuk mendukungku. Xinran, dulu akulah yang salah. Aku telah salah paham padamu. Ayo kita rujuk. Setiap kali aku merendahkan diri dan mengakui kesalahan, Chao Xinran pasti akan kembali padaku dengan patuh. Asal kau mau rujuk denganku, kau bisa tinggal di villa besar keluarga Liang. Aku juga bisa menambahkan namamu di sertifikat rumah. Dengan begitu, kau tidak perlu setiap bulan bersusah payah bekerja. Aku setiap bulan akan memberimu uang belanja. Xinran, kau harus tahu, Chu Mingyi tidak akan pernah menikahi wanita yang sudah pernah menikah sepertimu. Rujuk denganku adalah satu-satunya kesempatanmu seumur hidup untuk menjadi kaya. Kita juga bisa punya anak yang lucu. Kau masih berani bicara soal anak? Jangan kira aku tidak tahu. Kau diam-diam menaruh pil KB di air minumku. Xinran, aku salah. Dulu, aku merasa hubungan kita kurang baik. Jangan khawatir, aku punya uang. Aku bisa membayar dokter terbaik untuk merawatmu. Cukup, Liang Yushuan. Apa kau belum cukup menyakitiku? Biarkan aku pergi. Aku akan segera pergi ke luar negeri dan tidak akan kembali lagi. Aku ingin memulai hidup baru, jangan ganggu aku lagi. Apa katamu? Xinran hanya sedang merajuk denganku. Dia tidak akan meninggalkanku. Xinran, aku tidak akan menyerah untuk rujuk denganmu. Kalau hari ini kamu tidak setuju, besok aku akan datang lagi. Liang Yushuan, apapun yang kau lakukan, aku tidak akan berubah pikiran. Untuk istriku tercinta. Chao Xinran, kenapa kau membuang kalung yang kuberikan padamu? Itu mahal. Kukira barang yang diberikan padaku, bisa kubuang sesukaku. Kalung ini berapa harganya? 8 juta rupiah. Hampir sama dengan gajimu sebulan. Kau benar-benar boros. Kalau aku tidak salah ingat, waktu kau memberi anak kalung 500 juta kau melakukannya tanpa ragu. Sekarang memberiku yang 8 juta rupiah, kau merasa sayang sekali. Benar-benar lucu. Aku sudah begini. Kau masih mau aku bagaimana lagi? Liang Yushuan, kita sudah bercerai. Jangan kurang ajar, keluarga ini sudah lama berantakan. Dia pasti cemburu. Hadiah yang sebelumnya kuberikan kepada Ana lebih mahal daripada yang kuberikan padanya. Sebentar lagi dia ulang tahun. Berikan lebih banyak perhatian. Masih ada waktu. Mau berpikir lagi. Apakah ada lagi yang ingin kamu kemas? Tidak ada. Hari ini ulang tahunmu. Malam ini kita sampai di Bangladesh. Kejutannya sudah disiapkan. Xinran, kami sudah menyiapkan semuanya di sini. Halo. Halo. Halo, Besok ulang tahunmu, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Cepatlah kemari. Aku benar-benar ingin rujuk denganmu. Mingyi, aku masih ada barang yang belum kuambil. Aku ingin mengambilnya. Baiklah. Aku tunggu di sini. Jangan sampai ketinggalan pesawat. hei Yushuan, bukankah kamu selalu menyukai Ana? Kenapa kamu ingin rujuk dengan Chao Xinran? Awalnya aku pikir Ana adalah dewiku, tapi setelah lama bersama, dia tidak lebih baik dari Chao Xinran. Tapi Chao Xinran selalu tahu kau menipunya. Apakah dia akan setuju untuk rujuk? Itu karena Chao Xinran cemburu aku membelikan Ana kalung 500 juta rupiah. Kali ini aku membelikannya cincin 500 juta rupiah sebagai hadiah ulang tahun, dia pasti akan memaafkanku. Sudah datang? Xinran, kau datang. Xinran, kamu datang ke sini.
Kok kamu yang datang? Shinran mana? Tadi dia keluar dan belum kembali. Aku lihat pesannya. Dia datang untuk merayakan ulang tahunmu. Ku telepon tapi tidak diangkat, terus-terusan mati. Periksa semua rekaman CCTV di kota ini, kita harus menemukan Xiao Shinran. Sebenarnya ada apa antara kamu dan Tuan Liang? Bukankah dia menyukaimu? Kenapa dia mulai mempersiapkan pesta ulang tahun untuk Shinran? Apa? Benar. Aku sedang membantu Liang Yuxuan meniup balon. Dia juga menyiapkan cincin. Sepertinya dia ingin memanfaatkan hari ini untuk melamar rujuk dengan Shinran. Ana, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Bukankah kamu ingin rujuk dengan Liang Yuxuan? Mimpi, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kau pikir kau bisa rujuk dengan Liang Yuxuan? Mimpi, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Ini semua salahku. Seharusnya aku pergi bersamamu. Ada apa dengan Xiao Shinran? Nona Xiao mengalami kecelakaan mobil. Untungnya, lukanya tidak terlalu parah. Setelah operasi, kondisinya pada dasarnya stabil. Tidak perlu terlalu khawatir. Seharusnya aku menjemputmu. Kau pasti terburu-buru untuk menemuiku, sehingga mengalami kecelakaan. Ini semua salahku. Aku minta maaf, Shinran. Aku akan menjagamu dengan baik. Sebelumnya, kau selalu iri karena aku memberi anak kalung 500 juta. Cincin ini juga bernilai 500 juta. Dengan begini, kau tidak akan marah padaku lagi, kan? Kamu tidak akan marah lagi padaku, kan? Batalkan penerbangan hari ini. Urusan perusahaan tangani secara online. Waktu kembali ke negara Meng belum ditentukan. Shinran, semuanya salahku karena cemburu dan tidak mengantarmu. Maafkan aku. Terlepas dari apakah di masa depan kamu menyukaiku atau tidak, aku akan tetap di sisimu dan selalu melindungimu. Shinran, kamu sudah bangun? Kok kamu? Mana Mingyi? Aku di sini. Aku di sini. Apakah kau merasa tidak enak badan atau lapar? Ingin makan sesuatu? Tidak, aku hanya ingin melihatmu. Shinran, aku tahu kau sedang merajuk denganku. Tapi sejak kau kecelakaan, akulah yang terus merawatmu. Terima kasih Tuan Liang. Aku sudah jauh lebih baik. Kau lebih baik pulang dan istirahat. Di sini ada Minggi, sudah cukup. Aku tidak akan pulang. Kau mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menemuiku. Aku bertanggung jawab untuk merawatmu. Aku tidak berniat pergi ke hotel. Kau salah paham. Tidak mungkin. Shinran adalah istriku. Biar aku saja yang merawatnya. Tuan Chu, sudah sekian lama, kau harus kembali ke perusahaan. Sudah sekian lama, kamu harus kembali ke perusahaan. Liang Yuxuan, kita sudah bercerai. Di sini tidak perlu banyak orang yang merawatku. Ada Mingyi saja sudah cukup. Aku tidak akan kembali. Aku sudah lama bersamamu. Aku lebih cocok merawatmu. Mingyi, suruh dia keluar. Aku ingin tenang. Aku akan pergi sendiri. Shinran, besok aku akan datang lagi menjengukmu. Mingyi, kamu jangan berpikir aku keluar mencari Liang Yuxuan karena cemburu ya. Bukan. Shinran, aku sekarang merasa takut. Aku terlalu egois. Aku ingin kamu tetap di sisiku. Seandainya hari itu aku bisa mengantarmu, kamu juga tidak akan kenapa-kenapa.
Aku ingin kau tetap di sisiku. Jika hari itu aku bisa mengantarmu, kamu juga tidak akan kenapa-kenapa. Hari itu, aku bukan pergi menemui Liang Yusuan. Aku pergi untuk mengambil piala kompetisi kecerdasan buatan. Itu adalah kenangan kita berdua, dan juga saksi bisu kita. Jadi aku harus membawanya ke luar negeri. Benarkah? Iya. Lagi pula Liang Yusuan telah melakukan begitu banyak hal yang menyakitiku. Aku tidak mungkin kembali padanya. Shinran dan Chu Mingyi melakukan gerakan yang begitu intim. Apakah dia benar-benar tidak mencintaiku lagi? Shinran kok bisa-bisanya sama Chu Mingyi berlaku begitu mesra? Apa dia benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi? Shinran, jangan peluk aku. Badanku dingin. Aku menghangatkan diri di rumah, biar badan hangat, khusus menunggumu pulang untuk menghangatkanmu. Sekarang masih dingin? Tidak dingin lagi. Terima kasih, istriku. Dulu kau begitu mencintaiku. Kenapa sekarang berubah begitu cepat? Tidak. Shinran mencintaiku, hanya saja belum memaafkanku. Kita pasti bisa kembali seperti dulu, saat kita saling mencintai. Bukankah aku menyuruhmu pulang? Kenapa kau datang lagi? Kesehatanmu sedang lemah. Sup ikan mas yang kubuat untukmu. Ku tinggal di mobil. Tadi aku melihatnya saat turun, jadi aku membawakannya untukmu. Ini, minumlah selagi hangat. Liang Yusuan, katamu kau sudah bertahun-tahun bersamaku. Bagaimana mungkin kau tidak tahu kalau aku alergi sup ikan mas? Kau alergi sup ikan mas? Karena Tuan Liang sudah susah payah membuatnya. Silakan cicipi. Chu Mingyi, minumlah sedikit. Karena Tuan Liang sudah susah payah membuatnya. Silakan dicicipi. Mingyi, minumlah sedikit. Xiao Shinran, jangan keterlaluan. Aku sudah susah payah membuat sup ini. Kenapa kau berikan pada orang lain? Ini sup yang kau berikan padaku. Aku mau memberikannya pada siapa? Itu hakku. Kalau tidak tahan, jangan datang lagi ke ruang rawatku. Baik, kau hebat. Aku pergi. Shinran, meskipun kau mengejarku sekarang, aku tidak akan kembali denganmu. Xiao Shinran, kau pikir Chu Mingyi benar-benar menyukaimu? Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Setelah Mingyi meninggalkanmu, aku lihat bagaimana kau akan menangis dan memohon padaku. Setelah Chu Mingyi mencampakkanmu, kita lihat saja bagaimana kau akan kembali memohon padaku sambil menangis. Mobil ini sepertinya mengalami kecelakaan yang parah. Tunggu, kunci mobil ini hanya aku dan Ana yang punya. Aku tidak pernah mengendarai mobil ini. Mungkinkah Ana yang menabrakkannya? Aneh, kok hilang? Aku tidak menghapusnya. Kecelakaan. Apa mungkin Ana yang menabrak Xiao Shinran? Ana, apakah kau yang mengendarai mobilku dan menabrak Shinran? Yusuan, apa yang kau bicarakan? Kita sudah bersama sejak kecil, kau sangat tahu aku seperti apa. Bagaimana bisa kau mencurigaiku? Ana, jangan menangis. Kau seorang bintang. Sebentar lagi kalau dilihat penggemarmu, nanti mereka
mengira aku mengganggumu. Kau sudah mencurigaiku. Bagaimana bisa tidak dihitung menggangguku? Aku tahu. Kau ingin rujuk dengan Xiao Xinran. Jadi kau mencari alasan dan ingin menyingkirkanku. Nana, ini salahku. Aku yang bersalah padamu. Jangan menangis lagi ya. Sama sekali tidak boleh membiarkan Yushuan tahu kalau aku yang menabrak Xinran. Kalau tidak, kepercayaannya padaku akan hilang semua. Aku sudah mengurus prosedur keluar rumah sakitmu. Aku akan mengantarmu pulang. Bukankah kita akan keluar negeri? Rencananya berubah. Aku akan membuka cabang baru di dalam negeri. Ini kabar baik. Iya. Tapi sekarang, cabang baru ini. Ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Cabang baru ini 2 hari lagi akan mengadakan upacara pembukaan. Nanti, akan ada banyak pimpinan yang datang. Juga ada investor besar Pak Ren yang juga akan datang. Aku memutuskan. Nanti, akan menunjukkan produk baruku kepada semuanya. Biar aku tebak. Produk barumu pasti berhubungan dengan kecerdasan buatan. Tepat. Mobil kecerdasan buatan mengemudi sendiri. Tapi sekarang, ada masalah keamanan yang belum terselesaikan. Membutuhkan seorang jenius kecerdasan buatan sepertimu untuk datang ke cabang perusahaanku dan memimpin keamanan. Sudah berapa lama aku tidak menyentuh kecerdasan buatan? Kau tidak takut aku merusaknya dan memengaruhi cabang perusahaanmu? Tidak. Selama kau datang, bebas berkreasi saja. Aku akan mendukungmu. Xiao Xinran, kau diam-diam pergi ke cabang perusahaan Chu Mingyi. Kalau aku tidak menyuruh orang mencari tahu, aku benar-benar tidak akan menemukanmu. Ada apa? Aku akan mengajakmu makan. Xinran, ada apa denganmu? Liang Yushuan, kau menabrakku dengan mobil. Liang Yushuan, kau menabrakku dengan mobil. Tidak. Hari itu aku di hotel, mempersiapkan pesta ulang tahunmu. Mana mungkin aku sempat menabrakmu dengan mobil? Aku tidak akan pernah lupa, mobil yang menabrakku adalah mobil ini. Liang Yushuan, kau sungguh kejam. Aku tidak mau rujuk denganmu. Lalu kau ingin membunuhku. Xinran, aku tidak melakukannya. Aku selalu di hotel teman-temanku. Bisa menjadi saksiku. Dan juga ada CCTV hotel. Setelah aku masuk hotel, aku tidak pernah keluar. Kau kan Tuan Liang? Masa membunuh orang harus sendiri? Meskipun kau tidak keluar hotel, kau bisa menyuruh orang untuk menabrakku. Xinran, aku tahu kau masih marah padaku. Yang kau katakan tadi hanya karena marah. Jangan main-main, ayo pulang. Pulang. Liang Yushuan, kita sudah bercerai, tidak ada rumah lagi. Jangan berpura-pura baik, berdiri di sini. Aku juga lelah setelah bekerja seharian, tidak punya waktu untuk berakting denganmu. Jangan main-main, ayo kita pulang. Ambil. Jangan main-main. Ambil. Ambil. Xiao Xinran. Aku, mana cincin yang kubelikan untukmu? Harganya 500 juta, kau membuangnya. Oh ya, aku lupa mengembalikannya. Ambil 500 juta ini dan pergilah pada Ana. Aku tidak menginginkannya. Xiao Xinran. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Liang Yushuan, apa yang kau lakukan pada pacarku? Xiao Xinran, aku tahu kau selalu memanfaatkan Chu Mingyi untuk membuatku kesal. Tapi jangan keterlaluan. Kesabaranku ada batasnya. Liang Yushuan, aku selalu menekankan bahwa aku tidak mencintaimu lagi. Kaulah yang berpikir bahwa aku masih memiliki perasaan padamu. Bisakah kau sadar? Xiao Xinran, kau dulu telah berkorban begitu banyak untukku. Bagaimana mungkin kau bisa melupakanku begitu saja? Tuan Liang, sekarang aku mau mengajak pacarku untuk makan malam romantis. Kalau kau tidak keberatan, boleh ikut juga, tapi lebih baik jangan. Karena aku tidak suka ada orang ketiga. Aku juga tidak suka. Xiao Xinran,
Kau bersikap seperti ini padaku. Nanti kalau kau menangis dan memohon padaku, aku tidak akan peduli lagi. Aku malah senang. Keterlaluan. Kenapa Chao Xinran bersikap seperti ini padaku? Apa dia benar-benar berpikir kalau aku yang menabraknya? Aku masih merasa Ana sepertinya menyembunyikan sesuatu dariku. Halo. Siapa yang bicara? Halo, Yusuan, kamu sedang bersama siapa? Kenapa ada suara pria? aku sedang syuting di lokasi. Yang baru saja menjawab telepon adalah pemeran utama pria di drama ini. Melihat aku sedang syuting, dia membantuku menjawabnya. Baiklah. Beberapa hari lagi, cabang Chu Group akan dibuka di dalam negeri. Saat itu aku akan mengajakmu untuk hadir. Baik, Chao Xinran bilang kalau mobilku menabraknya. Aku pasti akan menemukan bukti. Dan secara langsung, membuktikan bahwa kita tidak bersalah. baik. Tapi masalah ini agak sulit diselidiki, kamu juga tidak perlu terlalu repot. Lagi pula di hati Kak Xinran, aku sudah menjadi orang jahat. Chao Xinran, tunggu sampai aku menemukan bukti, membuktikan bahwa aku telah difitnah oleh orang lain. Aku ingin kau menangis dan memohon maaf padaku. Selamat datang semuanya di acara peresmian cabang perusahaan grup perusahaan Chu. Seperti yang kita ketahui, perusahaan Chu kami sejak 2020 telah fokus pada pengembangan di bidang kecerdasan buatan. Hari ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda semua produk baru perusahaan kami. Mobil kecerdasan buatan. Cyber versi 1. Tidak disangka, mobil self-driving dengan tingkat keamanan 100% diciptakan oleh grup perusahaan Chu. Ini adalah prestasi yang menggemparkan dunia. Tidak tahu sistem ini diciptakan oleh master AI yang mana. Apakah Anda semua masih ingat beberapa tahun yang lalu, pemenang kompetisi kecerdasan buatan? Saya ingat, sepertinya seorang perempuan, tapi setelah itu, dia menghilang. Ya, perusahaan kami, Chu Group, hari ini merasa terhormat untuk mengundang pemenang kompetisi kecerdasan buatan untuk mengembangkan mobil tanpa pengemudi untuk perusahaan. Tidak tahu, apakah pakar AI ini ada di sini. Saya selalu mengaguminya. Bisakah saya bertemu dengannya? Tentu saja. Saya juga pernah mendengar tentang pakar AI ini dan selalu ingin memberinya tawaran untuk menjadi juru bicara produk. Yang ia kembangkan, kalau begitu nanti. Setelah identitasnya diumumkan. Ingatlah untuk meminta tanda tangannya. Tentu saja, dia telah memberikan banyak kontribusi untuk negara. Dia adalah idola saya. Wan Chu, saya bisa mengerti keinginan Anda untuk mempromosikan pacar Anda. Tapi Chao Xinran yang saya kenal. Dulu adalah pengantar makanan. Apa? Pengantar makanan? Sekarang juga bisa. Sistem mengemudi otomatis ini yang ia teliti sama sekali tidak aman. Iya, dia sebelumnya kurir dan pemandu wisata. Bagaimana mungkin dia mengerti kecerdasan buatan? Wanita ini benar-benar licik. Tuan Chu, Anda tidak mungkin juga ditipu oleh wanita ini, kan? Ana, kau bilang kau kenal Xinran juga baru kenal. Aku dan Xinran teman sekelas sejak kecil. Dia ikut kompetisi kecerdasan buatan dan menang. Saat itu aku ada di sana. Bagaimanapun juga, tidak bisa membiarkan Xinran terus berada di perusahaan Tuan Chu. Semuanya, saya mantan suami Xinran. Dia hanya seorang kurir biasa. Selain mengantar makanan dengan cepat, tidak ada kelebihannya. Bagaimana mungkin dia ahli kecerdasan buatan? Liang Yusuan, apa kau masih punya hati nurani? Kenapa Xinran jadi kurir, menyerah dengan kecerdasan buatan? Kau lebih tahu dari siapapun. Kalau bukan karena kau menipunya, bilang ibunya sakit parah, apa dia akan seperti ini? Tuan Chu, hal-hal ini hanyalah bumbu dalam hubungan kami suami istri. Kalau bukan karena kebohongan baikku, apa kau tahu dia punya potensi sebesar ini? Kau? Meskipun aku dan Xinran suami istri, aku juga tidak bisa membantu Xinran. Menipu semua orang, kan?
Benar, iya. Bagaimana bisa begini? Pengantar makanan, seenaknya menipu orang. Benar, mana mungkin. Cu. Hahaha. Cu, lama tidak bertemu. Terakhir kali kita bertemu masih di luar negeri. Tidak disangka sekarang kau sudah membuka cabang perusahaan di dalam negeri. Kau bilang kau punya produk baru yang akan diluncurkan hari ini. Cepat tunjukkan padaku. Bawakan kemari. Pak Ren, lihat, ini adalah rancangan desain baru kami. 100% aman. Sistem mengemudi otomatis yang cerdas. Bagus. Hal serumit ini bisa kau kembangkan. Kau benar-benar pemuda yang hebat. Kurasa Rencorp waktunya untuk bekerja sama lebih dalam dengan Cukor. Lagi. Pertimbangkanlah. Kau, putra keluarga Liang. Ada apa? Pak Ren, saya datang untuk mengingatkan Anda. Kami baru saja mendiskusikan 100% sistem keamanan kecerdasan buatan. Mungkinkah mereka memalsukannya, kan? Pak Ren, sebaiknya jangan berinvestasi. Pikirkan baik-baik. Karena yang dikembangkan adalah sistem mengemudi otomatis, keamanan memang sangat penting. Tuan Chu, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa sistem Anda benar-benar andal? Tentu saja kami bisa membuktikannya. Tapi bukan saya yang membuktikannya. Mari kita perancang produk mobil. Direktur Kecerdasan Buatan datang dan membuktikannya kepada Anda. Belum lama ini, saya baru saja mengalami kecelakaan mobil. Jadi saya rasa keamanan kendaraan sangatlah penting. Jadi hari ini yang ingin saya katakan adalah data besar Ziyun sistem keamanan. Data mengemudi, kami menggabungkannya dengan Departemen Lalu Lintas, menggabungkan 10 tahun kecelakaan mobil, dan melakukan simulasi di tempat. Jadi kami, Ziyun dapat sepenuhnya menghindari setiap jenis risiko. Dan setiap item kami semuanya oleh Dinas Perhubungan diawasi bersama. Jadi datanya akurat dan dapat diandalkan. Luar biasa sekali. Mingi, kamu jangan sampai tidak mengizinkan saya berinvestasi ya. Semua investasi mengenai produk ini, biar saya yang tanggung. Pak Ren, proyek ini mungkin perlu dipilih melalui proses tender. Baik, kalau begitu perusahaan kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Mingi, kamu sebelumnya pernah bilang, Pak Ren adalah pemain besar di dunia investasi. Kehilangan investasi ini adalah kerugian yang sangat besar. Kenapa kamu tidak berusaha memperjuangkannya? Tidak apa-apa. Urusan investasi. Sudah saya siapkan semua. Tidak kekurangan investasi dari Pak Ren. Tapi malam ini, aku sudah menyiapkan sebuah kejutan kecil untukmu. Kamu boleh menantikannya. Saya mau beli minum. Tunggu sebentar. Buka matamu, lihat aku baik-baik. Permainan seperti ini, aku tidak mau main lagi. Bukankah kau selalu ingin hidup nyaman? Menikah denganku lagi, aku akan segera memenuhinya. Liang Yuxuan, wawasanmu terlalu sempit. Kau pikir di seluruh dunia hanya kau satu-satunya anak orang kaya. Lagi pula, aku akan menikah. Ini siapa yang memberimu? Kenapa tidak pakai yang kubelikan untukmu? Yang kubeli untukmu, harganya 10 miliar rupiah. Liang Yuxuan, di duniamu hanya uang yang bisa mengukur cinta. Tapi Miko, berbeda denganmu. Tidak, ini tidak nyata. Benar kan? Liang Yuxuan, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, kau melamar Ana, dan mendengar dengan telingaku sendiri, kau menghinaku. Kau pikir aku masih akan merendahkan diriku sendiri dan tetap di sisimu? Apakah pengantar makanan hari itu benar-benar kau? Liang Yuxuan, hari-hari yang lalu sudah kulupakan. Mulai sekarang, jangan ganggu hidupku. Liang Yuxuan, bukankah kau sudah lama ingin meninggalkannya? Kau seharusnya senang.
Tuan Chu. Anda bilang, semuanya dikembangkan olehnya. Apa Anda punya bukti? Oh, Nona Ana, Anda memintaku untuk membuktikannya. Tentu saja aku tidak bisa mengecewakan. Niat baikmu ini. Baiklah, mari kita saksikan bersama Xiao Xinran mengembangkan mobil berteknologi kecerdasan buatan ini. Cepat rekam. Nona Xiao, walaupun seorang wanita, tapi dalam hal kecerdasan buatan dia lebih hebat daripada beberapa pria. Saya sungguh mengagumi Nona Xiao. Saya juga. Saya ingin berinvestasi untuk mobil. Tanpa pengemudi ini, saya akan investasi 5 juta rupiah. Saya investasi 10 juta rupiah. Liang Yusuan, aku tidak butuh kau memberiku barang seharga 5 juta rupiah, karena aku bisa mendapatkan 5 juta rupiah. Dengan usahaku sendiri. Lihat ponsel kalian, berita skandal Ana. Sedang trending. Benarkah? Ternyata, selama ini yang mendukung Ana adalah Tuan Ren. Ternyata Tuan Ren. Bukankah ini berarti Tuan Muda Liang telah diselingkuhi? Kalian yang merencanakan untuk menjebakku, benar kan? Nona Ana, video ini jelas merupakan rekaman asli. Bagaimana bisa disebut menjebakmu? Aku tahu ada orang kaya di belakangmu. Video yang mengancam perawat itu bisa dihapus. Tapi aku tidak menyangka, orang kaya itu ternyata Pak Rendra. Ana, bagaimana kau bisa membuat masalah sebesar ini? Kau sudah diboikot total, semua endorsement dan dramamu sudah dihapus. Perusahaan juga memutuskan untuk membekukanmu. Kau urus saja dirimu sendiri mulai sekarang. Pak Rendra. Ini. Pak Rendra. Pak Rendra, demi aku yang sudah mengikutimu selama bertahun-tahun ini, tolonglah aku. Menolongmu. Drama ini sengaja kau buatkan. Kau ingin aku dan istriku bercerai agar kau bisa naik posisimu. Mimpi. Mulai sekarang, kamu jangan datang menemuiku lagi. Xinran, aku sudah bilang, Ana menyuruhmu menjual darahmu. Hal ini, cepat atau lambat, aku akan membalaskan dendamu. Xiao Xinran, ini semua kau yang lakukan. Xiao Xinran, kau ingin menghancurkanku. Ana, aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Jika kau berani menyakiti Xinran lagi, yang menantimu bukan hanya perpisahan sesederhana itu. Yusuan, hanya kau yang bisa membantuku, iya kan? Yusuf, hanya kamu yang kupunya. Kamu akan membantuku kan? Dulu aku khawatir kamu tidak cukup mencintaiku, jadi aku menolakmu. Sekarang aku bersedia menikah denganmu. Setelah menikah, aku akan di rumah mengurus rumah tangga dan anak. Bagaimana? Cik, benar-benar membuatku muak. Aku ingat, kamu sangat suka makan jeruk. Entahlah, apakah kamu suka jus jeruk? Ada rasa masakan ibuku? Rasanya seperti masakan ibu. Aku rindu masakan ibu. Sebelum ibu meninggal, aku khawatir kamu tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Aku belajar memasak dari ibu, berpikir untuk memasakkanmu nanti. Tapi aku tidak menyangka. Tidak lama kemudian, kamu menikah dengan Liang Yuxuan. Ini salahku. Membuatmu menderita sekian lama. Tidak. Terima kasih, Mingyi. Terima kasih, selama bertahun-tahun ini, kamu masih mau menungguku.
Pembukaan hari ini sukses besar, kita harus merayakannya. Iya. Semoga kita semakin baik, bersulang. Kau kenapa? Tidak apa-apa. Kok kau terluka? Di mana lukanya? Pecahan kaca di tangan Ana melukai tanganku. Cuma luka kecil. Tidak apa-apa. Bisa berabe kalau infeksi. Kenapa kau begitu ceroboh? Sakit. Tidak sakit. Ada sesuatu di bibirku. Noda anggur merah. Ku bantu bersihkan. Kau menertawakanku. Kau jangan berpikir aku mau menciummu, kan? Mana mungkin? Kau harus hati-hati dengan lukamu. Jangan sampai terinfeksi. Jangan minum anggur juga. Karena kau sudah minum, aku akan memanggilkan supir pengganti untukmu. Tinggallah di sini malam ini. Berikan ponselmu padaku. Berikan padaku. Berikan ponselmu. Kali ini, kamulah yang mulai duluan. Mingyi, selama bertahun-tahun ini apa kau sendiri saja? Sampai-sampai ciuman saja gugup. Berani mengejekku. Kalau begitu, kubuktikan padamu. Mingyi, aku belum siap. Biarkan aku tetap di sini. Jangan tolak aku, ya. Biarkan aku tinggal. Jangan tolak aku, ya. Penipu. Bukankah kau bilang selama bertahun-tahun ini kau tidak pernah menyentuh wanita? Shinran, Liang Yuxuan kau? aku salah. Jangan tinggalkan aku ya. Lepaskan aku. Tuan Liang, sekarang jam 1 pagi. Kau mabuk berat. Datang mencari pacarku untuk apa? Chu Mingyi, kau apakan istriku? Dia sekarang pacarku. Kami berdua melakukan apa? Apa hubungannya denganmu? Liang Yuxuan. Aku dan kau sudah tidak ada hubungannya lagi. Aku juga tidak mencintaimu lagi. Dan aku dan Mingyi segera akan pergi ke luar negeri. Shinran, kau benar-benar mau ke luar negeri. Kau tidak menginginkanku lagi. Sejak aku tahu kau adalah tuan muda keluarga Liang hari itu. Kita sudah tidak ada hubungannya lagi. Pergilah, kami mau istirahat. Shinran,
Beri aku kesempatan lagi ya. Aku akan menebusmu dengan segalanya. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Liang Yuxuan, kau juga harus memulai hidup baru. Pergilah. Shinran, aku tidak akan menyerah. Kemanapun kau pergi, aku akan mengejarmu kembali. Uhuk. Tenggorokanmu sakit? Aku akan membelikanmu air. Baiklah. Ini air. Di mana ini? Aku diculik. Ternyata itu Liang Yuxuan, dia yang menculikku. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan padaku? Liang Yuxuan, menahan saya itu ilegal. Cepat bebaskan saya. Membebaskanmu? Kalau aku bebaskan, kamu akan pergi ke luar negeri dengan Chu Mingyi. Aku juga tidak mau begini. Tapi kamu tidak mau tinggal di sisiku. Aku hanya bisa melakukan ini. Kau pikir dengan mengikatku bisa menyelesaikan semuanya? Jika Mingyi tahu aku hilang, dia pasti akan mencarimu. Chu Mingyi, meskipun perusahaannya di luar negeri sangat besar, tapi di dalam negeri, dia belum bisa berkuasa sepenuhnya. Meskipun dia menduga kau ada di sini. Tapi apa dia punya bukti? Liang Yuxuan, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Meskipun kau memaksaku untuk tetap di sisimu, itu tidak akan mengubah apapun. Kau mencintaiku atau tidak, bagiku tidak penting. Asal kau tetap di sisiku. Oh ya, Shinran, sebaiknya kau patuh. Kalau tidak, orang yang akan terus tinggal di ruang bawah tanah adalah kau. Patuh? Bagaimana kau ingin aku patuh? Menjadi hewan peliharaanmu? Patuh artinya kita seperti dulu lagi. Tuan muda, Tuan Chu dari Chu Group ingin bertemu dengan Anda. Selamat datang, Tuan Chu. Suatu kehormatan bagi saya. Ada perlu apa datang ke rumah saya? Liang Yuxuan, kamu sembunyikan Shinran di mana? Ada apa? Pacarmu hilang. Lalu kamu mencarinya ke rumahku. Berhenti berpura-pura. Pasti kamu yang melakukannya, kan? Saat aku tidak ada, kamu menculiknya. Terekam semua di CCTV. Kamu pikir aku yang menculik Shinran? Tuan Chu, ini bukan Amerika. Hati-hati, aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Oh iya, kalau kamu benar-benar berpikir aku yang melakukannya, silakan geledah. Geledah. Tuan Chu, Nona Shinran tidak ditemukan. Tuan Chu, rumah keluarga Liang hanya segini. Kalau tidak ketemu berarti dia tidak di sini. Lebih baik cari di tempat lain saja. Liang Yuxuan, jika aku tidak menemukannya, aku tidak akan menyerah. Ku bilang sekali lagi, ini bukan Amerika. Kalau kamu tetap di rumahku, itu namanya pelanggaran. Halo, Tuan Chu. Kami baru saja di bandara, melihat seseorang yang sangat mirip dengan Nona Chiao. Anda segera ke sini. Baik, saya mengerti. Segera ke sana. Dengarkan? Silakan pergi. Aku tidak bisa tinggal diam. Harus memberitahu Chu Mingyi bahwa aku di rumah Liang Yuxuan.
apakah kau mendengarnya? Cepat selamatkan aku. Apakah Chu Mingyi menemukan sesuatu? Chu Mingyi, aku di sini. Senang ya? Kau tidak benar-benar berpikir Chu Mingyi bisa menemukanmu di keluarga Liang, kan? Hentikan usahamu yang sia-sia. Tempat ini hanya diketahui oleh orang tua dan aku. Tidak ada orang lain yang tahu. Ruang bawah tanah ini telah kupasang peredam suara. Sekeras apapun kau berteriak, sebanyak apapun suara yang kau buat, tidak akan ada yang mendengarnya. Diamlah di sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Karena tidak bisa pergi, maka aku akan menerimanya dan tetap di sini. Kalau tidak bisa pergi, tenanglah di sini. Shinran, aku benar-benar tahu aku salah. Ketika aku tahu, aku akan kehilanganmu. Aku menyadari, aku benar-benar mencintaimu. Lalu, apakah kamu masih akan menghubungi Ana? Tentu saja tidak. Aku sudah benar-benar tidak menghubunginya lagi. Berjanjilah padaku untuk rujuk denganku. Aku nanti pasti akan memberikan kompensasi yang layak untukmu. Baiklah, kedepannya tidak boleh lagi menyakiti hatiku. Kalau begitu, bagaimana kalau kita tidur bersama malam ini? Bagaimana? Ada apa, Shinran? Liang Yusuan, aku harap kamu jangan memaksaku. Kenapa? Bukankah aku orang yang paling kamu cintai? Setelah ada Chu Mingyi, kamu tidak mencintaiku lagi. Apakah kalian juga sudah tidur bersama? Tidak, kami tidak melakukan apa-apa. Dulu, ketika kita berdesak-desakan di satu ranjang, bukankah kamu paling suka memelukku saat tidur? Kenapa sekarang tidak boleh? Dulu, waktu kita masih tidur seranjang, bukankah kamu sangat suka memelukku saat tidur? Kenapa sekarang tidak boleh? Malam ini, kita harus tidur bersama. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan, lepaskan. Jangan. Liang Yuxuan, kenapa kau tidak menghargaiku sama sekali? Jika kau menyentuhku hari ini, meskipun aku tiada, aku tidak akan rujuk denganmu. Maaf, Shinran. Aku terlalu bersemangat tadi. Aku terlalu merindukanmu. Jadi aku bertindak impulsif. Aku takut kau meninggalkanku. Jadi, aku ingin punya anak. Liang Yuxuan, aku tidak mencintaimu. Meskipun kita punya anak, itu tidak ada gunanya. Kuharap kau menepati janjimu. Jangan ganggu aku. Baiklah. Tapi, Shinran, berjanjilah padaku. Beberapa hari lagi kau pasti mau rujuk denganku. Di perjalanan ke kantor urusan sipil, itulah satu-satunya kesempatanku untuk melarikan diri. Baiklah, aku berjanji. Tuan Chu, sudah larut malam. Anda sebaiknya kembali dan beristirahat. Kami akan mengawasi di sini. Liang Yuxuan telah menculik Shinran. Dia pasti sudah membuat persiapan matang. Aku khawatir kalian tidak bisa mengawasinya. Tapi kediaman keluarga Liang Yuxuan terakhir kali sudah kami geledah. Tetapi kami tidak menemukan Nona Chiao. Mungkinkah dia dipindahkan ke tempat lain? Sama sekali tidak mungkin. Jika dipindahkan ke tempat lain, bukankah Liang Yuxuan harus keluar rumah? Shinran, aku pasti akan menyelamatkanmu. Tunggu aku. Sepertinya, sebentar lagi aku harus melarikan diri sendiri. Ayo. Perempuan jahat, bukankah kamu mau pergi ke luar negeri dengan Chu Mingyi? Kenapa kamu masih mengganggu Yuxuan? Sudah cukup. Sudah berapa kali aku bilang padamu, jangan main dengan barang bekas orang lain. Yuxuan, apa yang kamu bicarakan?
Kamu mengejarku selama bertahun-tahun, aku setuju untuk menikah denganmu. Apa kamu tidak senang? Saat kamu tidur dengan para Taipan, kenapa kamu tidak ingat aku pernah mengejarmu? Apa nuranimu dimakan anjing? Sambil mempermainkan perasaanku, sambil menyenangkan para Taipan? Dia yang menjebakku. Aku tidak tahu apa-apa. Video itu dia dan Cumingi yang mengeditnya. Aku bahkan tidak kenal dengan Pak Ren. Ana, kamu masih mau membohongiku. Masa lalumu itu, aku bahkan malu untuk menyebutkannya. Takut mengotori mulutku. Semua hal ini bisa kujelaskan padamu, tapi hari ini aku tidak akan membiarkan kalian rujuk. Minggir. Kalian hari ini jangan harap bisa masuk. Ana, kesabaranku ada batasnya. Pergi sana, jangan sampai kita sama-sama malu. Aku tidak takut. Aku sekarang tidak punya apa-apa. Kau berbeda. Kau tuan muda keluarga Liang. Jika ada berita negatif yang tersebar, akan mempermalukan keluarga Liang. Kau, hentikan dia. Shinran, aku sudah lama bersamamu. Aku sangat mengenalmu. Dalam hal akting, kau jauh lebih buruk daripada Ana. Aku tidak akan tertipu olehmu. Liang Yuxuan, kau telah sangat menyakitiku. Dan kau masih ingin rujuk denganku. Jangan mimpi, aku lebih baik tiada di sini daripada rujuk denganmu. Kalau berani, penjarakan aku seumur hidup. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memenjarakanmu seumur hidup. Lagi pula, aku punya banyak uang. Cepat atau lambat kau akan mencintaiku lagi. Kau gila ya? Aku tahu kau akan datang menyelamatkanku. Shinran. Yuxuan, jangan kejar dia. Dia tidak mencintaimu lagi. Akulah orang yang benar-benar baik padamu. Kita sekarang masuk dan daftarkan pernikahan kita. Pergi, bilang sekali lagi. Seumur hidupku tidak mungkin menikahi wanita sepertimu. Terlalu kotor. Ciao Shinran, kaulah yang membuatku kehilangan segalanya. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Minyi, tidak apa-apa. Kita sudah sampai di bandara. Shinran, kali ini aku tidak akan pernah berpisah darimu lagi. Aku takut jika aku melepaskan tanganmu. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tidak akan. Dia tidak akan datang lagi. Senang, jangan pergi. Kumohon, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Shinran, jangan pergi. Kumohon, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Shinran, tidak kusangka akhirnya kau meninggalkanku. Tapi aku benar-benar tidak mau kehilanganmu. Apa yang harus kulakukan? Baru-baru ini, perusahaan Chu Group Amerika pakar kecerdasan buatan, Chiao Shinran, telah mengembangkan sistem keamanan untuk kendaraan tanpa pengemudi yang telah diterapkan di bidang lain. Reputasi Chiao Shinran terkenal di dalam dan luar negeri. Kabarnya, Chiao Shinran hari ini akan kembali ke negaranya dan akan menikah dengan CEO Chu Group, Chu Mingyi. Chiao Shinran, akhirnya aku menunggu kepulanganmu. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu menjadi istri orang lain. Chiao Shinran hari ini akan kembali dan akan menikah dengan CEO perusahaan Chu Mingyi, Chu Mingyi. Chiao Shinran, akhirnya aku menunggu kepulanganmu. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu menjadi istri orang lain. Shinran, aku tidak hanya akan membawamu pergi di hari pernikahanmu. Aku juga ingin kau selalu menemani aku. Shinran, aku percaya kita masih akan bertemu lagi. Lihat ke kamera, ambil satu foto. 3, 2, 1. Sebelumnya aku selalu memfokuskan perhatianku pada Ana. Aku tidak menyadari bahwa Shinran sebenarnya juga cantik. Kenapa kau memasang ekspresi seperti itu saat melihatku?
Aku datang ke pernikahanmu ini mewakili keluarga Liang. Jika aku melakukan sesuatu, keluarga Liang tidak akan melepaskanku. Baguslah kalau begitu. Shinran, aku tidak menyangka kau terlihat cukup cantik dengan gaun pengantin. Seandainya dulu kita menikah, seharusnya juga mengadakan pesta pernikahan. Aku tidak ingat kejadian sebelumnya. Jika hari ini kau bisa duduk di posisimu dengan tenang, aku akan memberimu makanan. Jika kau berani membuat masalah, aku akan segera memanggil polisi. Jangan terlalu agresif. Aku tidak punya niat jahat. Shinran, aku sudah melupakanmu. Ayo berfoto bersama, masih ada upacara setelah ini. Ayo. Melupakanmu tidak mungkin. Meskipun kau sangat waspada, aku akan tetap membawamu pergi hari ini. 3, 2, 1. Xiao Shinran, sudah kubilang, aku akan membuatmu membayar semua yang hilang dariku. Kok kamu di sini? Shinran, melihatmu begitu waspada membuatku sedih. Aku hanya tidak rela kamu menikah dengan orang lain. Tentu saja aku datang untuk membawamu pergi. Istriku, kali ini aku menyewa sebuah kapal pesiar. Chu Mingyi tidak akan pernah menemukan kita lagi. Kok dia datang? Jangan sampai dia melihat kita. Shinran sudah pingsan. Liang Yuxuan, kenapa kamu di sini? Mana Shinran? Mana Shinran? Kau sembunyikan dia di mana? Bukankah dia wanita Tuan Chu? Kenapa kau mencarinya dariku? Ke toilet mungkin. Aku baru saja dari toilet. Kalau dia ke sana, pasti aku bertemu dengannya. Kenapa kain ini ada di sini? Kau pernah melihatnya? Tadi di pesta pernikahan, ada seorang pelayan membawa kain ini. Sepertinya dia pernah ke sini. Celaka. Chu Mingyi benar-benar bodoh setelah di luar negeri. Mudah sekali tertipu olehku, Cih. Shinran, aku akan membawamu pergi sekarang, supaya tidak akan ada orang lagi yang mengganggu kita. Lama tidak bertemu. Terima kasih telah membantuku membuatnya pingsan. Kau sangat membantuku. Jangan sakiti dia. Aduh, Ana yang membawa Shinran. Aku harus menyelamatkan Shinran. Aku baru saja memeriksa rekaman CCTV. Entah kenapa setelah kamu masuk, CCTV-nya rusak. Shinran juga, setelah memasuki ruangan ini, tidak pernah keluar lagi. Apa, kamu yang merencanakan semua ini? Bukan aku. Tadi setelah aku melihat Shinran pingsan di dalam lemari ini. Lalu Ana masuk dan memukulku hingga pingsan. Tuan Chu, gawat. Ana mengikat Nyonya di kursi. Sepertinya dia mau menggorok leher Nyonya. Cepat kemari. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan menggorok lehernya. Baiklah, aku tidak akan mendekat. Jangan bergerak, jangan sakiti dia. Apapun yang kamu inginkan, katakan saja. Tuan Chu, sekarang giliranmu memohon padaku. Tuan Chu, sekarang giliranmu memohon padaku. Iya, aku yang memohon padamu. Sebelumnya, semuanya salahku. Asal kau tidak menyakitinya, apapun yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Bagaimana denganmu? Apa yang bisa diberikan Chu Mingyi, aku juga bisa memberikannya. Asal kau tidak menyakitinya.
Tak disangka demi seorang wanita kalian begitu rendah. Karena sudah sampai di sini. Kalau aku tidak meminta sesuatu juga tidak pantas. Katakan saja. Tuan Chu, aku ingin semua sumber daya Chu Group di industri hiburan. Baiklah. Bagaimana denganmu? Aku ingin kau menikah denganku. Aku sudah menelepon petugas catatan sipil. Mereka sedang dalam perjalanan, segera sampai. Kita akan mendaftarkan pernikahan kita hari ini. Baik. Ana, aku berjanji. Asal kau tidak menyakiti Shinran. Berkasnya sudah kusiapkan, tanda tangani. Ana, kita sudah menandatangani kontraknya. Bisakah kau bebaskan Shinran? Dia tidak bersalah. Aku menjadi seperti ini semua karena Shinran. Jika dibiarkan begitu saja, aku tidak akan bisa tenang. Kau sudah menyetujui semua permintaan kami. Bagaimana bisa kau mengingkarinya? Aku memang berjanji tidak akan membunuhnya. Tapi aku tidak bilang aku tidak akan menggoreskan pisau dengan lembut di wajahnya. Tidak apa-apa kan? Aku yakin Tuan Chu sangat mencintainya. Meskipun dia menjadi jelek, Anda tetap akan menikahinya kan? Aku sudah menandatangani kontrak sesuai permintaanmu. Jika kau berani menyakitinya lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Aku baik-baik saja, tenang saja. Bangun, ayo pergi. Pak polisi, dia memaksa saya untuk membuat akta nikah. Akta seperti ini tidak sah kan? Bukankah kamu sangat mencintai Shinran? Mengapa kamu tidak menjenguknya lebih dulu? Malangnya, kamu malah lebih peduli dengan akta nikah kita. Jangan harap. Sekarang kita sudah menjadi suami istri. Kamu tidak bisa mengubahnya. Bagaimana aku bisa tidak menyadari kamu seperti ini sebelumnya? Meskipun pernikahan kita adalah kenyataan, aku akan tetap menggugat cerai darimu. Lagi pula, orang yang kucintai adalah Shinran. Sekarang kita suami istri. Bahkan jika aku ditangkap, keluarga Liang harus membebaskanku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Ibu, kenapa ibu datang? Bagaimana ibu bisa ada di sini? Nah, kita hancur. Bagaimana kita akan hidup selanjutnya? Hancur apa, Bu? Jelaskan. Ayahmu mengetahui kalau kamu bukan anak kandungnya. Ini semua salah ibu. Ibu bersama orang lain dan melahirkan kamu, tapi ibu tidak rela melepaskan status Nyonya Liang. Jadi, ayahmu sudah mengusir kita dari keluarga Liang. Jangan bercanda, Bu. Bagaimana kita bisa hidup sebagai ibu dan anak selanjutnya? Nak, kamu terbiasa hidup mewah. Bagaimana mungkin kamu bisa mandiri sekarang? Sekarang kamu kehilangan statusmu sebagai tuan muda Liang. Siapa yang akan membebaskanku? Tidak mungkin, Bu. Ayah tidak akan meninggalkanku. Dia sangat menyayangiku. Dan ibu, jangan main-main seperti ini. Bercanda apa sih? Ibu minta maaf. Liang Yusuan, dasar kau bajingan. Sisa hidupku telah kau hancurkan. Ayo. Ini tidak nyata, kan? Katakan padaku, ini tidak nyata, kan? Bicara, katakan sesuatu. Ini tidak nyata, kan? Sudah lama sekali tidak seperti ini. Baru saja kembali. Aku sudah memelukmu. Senangnya. Kita pergi berbulan madu. Apa yang melelahkan? Sudah bermain selama 6 bulan, tidak tahu kalau bekerja lagi apakah akan terasa asing. Ada apa? Apa kau merasa tidak enak badan? Iya. Sedikit mual. Sedikit mual. Sudah berapa lama kau tidak menstruasi? Sekitar 1 bulan lebih. Tidak terlalu memperhatikan. Ya. Kalau begini, bayinya akan merasa tidak nyaman. Cepat turunkan aku.
Aku segera pergi membeli alat tes kehamilan dan membeli beberapa suplemen. Oh, dan beli juga beberapa obat untuk meredakan mual. Pak, pesanan Anda. Suamiku, siapa ya? Shinran, maafkan aku. Untuk masalah yang dulu, aku yang salah. Aku sudah tahu betapa kerasnya pekerjaan pengantar makanan. Seharusnya aku tidak mempermainkan perasaanmu. Semua sudah berlalu. Letakkan barangnya dan pergilah. Shinran, dulu aku memang salah. Tapi aku sudah menerima akibatnya. Ibuku benar-benar sakit parah. Kalian bisakah pinjami aku sedikit uang? Pada kartu ini terdapat 400 juta rupiah. Obati ibumu dulu. Uangnya tak perlu dikembalikan. Namun, setelah ini, jangan sampai aku melihatmu lagi. Shinran, aku semestinya tak berpura-pura miskin menipu perasaanmu. Saat itu, aku benar-benar tak menyadari akan kehilangan orang yang paling penting di dunia ini. Aku sungguh menyesal. Andai dapat mengulang, aku pasti akan lebih menghargaimu.